Tafadhol Ustaz, silakan. Ismul ala. Yang ketujuh, ini adalah yang terakhir dari al-mushtaqat adalah ismul alah, isim alat, isim yang menunjukkan alat. Wa fihi dhabitan, ada dua ketentuan. Dhabitul awal, ketentuan yang pertama tentang pengertiannya. Ismul alah, ismun mushtaqqun lid-dalalati 'alal alati allati yu'adda bihal fi'lu. Adalah isim mushtaq untuk menunjukkan alat yang digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan. Alat yang pekerjaan itu dilakukan menggunakannya. Jadi kalau misalnya mencuci, misalnya berarti alat untuk mencuci itu bisa dibentuk mengikuti wazan dalam isim alat. Kemudian ketentuan yang kedua, ad-dhabitu tsani auzanu ismil alah. Wazan-wazan bentuk-bentuk isim alat. Terbagi menjadi dua. Sini yang pertama itu adalah isim alat yang digunakan dari zaman dahulu. Kemudian ada wazan-wazan yang baru. Wazan-wazan yang baru. Yang pertama di sini, awalan auzanu ismil alati indal qudama. Bentuk-bentuk isim alat yang digunakan oleh orang-orang Arab dahulu. Yang pertama adalah mif'alun, mif'al, nahu, minsyar, dan miftah. Mif'al contohnya minsyar dari nasyara, membelah. Kemudian alatnya alat untuk membelah minsyar. Ya, kalau diartikan Kalau gergaji, oh, gergaji minsyar. Insya Kemudian miftah, membuka, alat untuk membuka maksudnya kunci. Ini wazan yang pertama. Kemudian yang kedua, mif'alun tanpa alif. Nahu mibrad. Mibrad itu kikir. Kikir itu alat untuk mengasah gergaji itu. Gerigi gergaji itu biasanya diasah dengan kikir. Atau misalkan kadang pisau itu juga Gerinda. diasah dengan gerinda. Ya mungkin, tapi bentuknya itu kayak apa ya? Eh, biasanya batang begitu. Eh, gimana itu ya? Itu mungkin alat zaman dulu ya. Ya, Ya intinya seperti itulah. Namanya kikir. Kemudian mithqab itu alat untuk melubangi. Maksudnya kalau diartikan ya bor. oh, Alat untuk melubangi. Mithqab. Yang ketiga, mengikuti wazan mif'alah. hmm, Nahu mihbarah mil'aqah. Mihbarah itu alat untuk menampung tinta. Kemudian mil'aqah alat untuk menyuap. Maksudnya sendok. sendok. Mihbarah mil'aqah. Nah, ini menyesuaikan apakah isim alatnya menggunakan mif'al atau mif'alah. Ya, sesuai dengan penggunaan yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab. Ini tiga bentuk. Kemudian yang kedua, sanian al-auzanul lati ajazahal majma'ul lughawi. Bentuk-bentuk isim alat yang diperbolehkan, yang boleh digunakan oleh al-majma'ul lughawi. Itu organisasi perkumpulan bahasa Arab. Minha di antaranya, ya ini kaitannya dengan isim alat untuk alat-alat yang baru digunakan sekarang.
Yang pertama ada fa'alah. Fa'alah. Nahu ghassalah samma'ah. Ada ghassalah, mesin cuci. Kemudian samma'ah, headset. Ini mengikuti wazan fa'alah. Dan penggunaannya baru. Penggunaannya baru. Mungkin sekaligus dari asal kata kerjanya, Ustaz, biar semakin. Wasalah Oh dari ya. wasala, Ghassalah mencuci, dari ghassala. Kemudian samma'ah dari sami'ah. sami'a, mendengar. Sama'a Sami'ah alat untuk mendengar atau headset itu. alat untuk mendengar. Ghasalah alat untuk mencuci. Kemudian yang kedua ada fa'ilah. Contohnya saqiyah. Saqiyah itu alat untuk pengairan. Alat pengairan. Jadi nggak tahu kalau bentuk modernnya bagaimana. Cuman saqi dari saqa yasqi artinya mengairi. Alatnya disebut dengan saqiyah. Apa mungkin Pengairan mirip di Apa bisa ladang, pompa, selang Ustaz? ya, Ustaz? Setahu saya selang. dulu kalau nggak salah biasa untuk kincir angin, kincir air untuk mengangkat air dari sungai ke rumah gitu ya, atau ke Kincir air. sawah. Betul atau tidak? Salurannya itu. Al a- Alkon ya gitu, Ustaz. Enggak, setahu saya Ustaz, sakiyah itu dulunya biasanya ya Ya. dipakai untuk istilah juga diantaranya kincir air. Kalau nggak salah ya. Kincir airnya ya. Kincir airnya yang dipakai untuk, antum kalau ngetik di Google, diketik sakiyah nanti keluar gambar kincir airnya itu. Jadi kincir air zaman dulu itu Berarti, kayak pompa zaman sekarang ya. Dia ngangkat, berarti kincirnya ya, Ustaz ya. iya. Itu kalau Ya, ya. antum dicek di Google yang keluar gambar-gambar sakiyah. Memang sampai sekarang disebut sakiyah juga sih. Yang kedua fa'ilah, contohnya saqiyah. Kemudian yang ketiga ada fa'ul, fa'ulun. Nahu satur. Satur ini artinya pisau yang besar, biasanya untuk memotong tulang. Pisau yang besar biasanya untuk memotong tulang. Apa mungkin ya kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bendo gitu kalau tahu ya. Satur. Kalau dari fiilnya satara, Allahu alam, apa itu makna yang cocok? Kemudian ada hasub, mengikuti wazan fa'ul. Hasub biasa diartikan komputer. Kalau arti asalnya dari hasiba atau hasaba, menghitung. Yang keempat ada fi'al. Nahu hizam, alat untuk mengencangkan. Bisa diartikan ikat pinggang atau sabuk pengaman. Kemudian contoh yang kedua di situ ada kina, mengikuti wazan fi'al. Kina penutup wajah. Ya bisa masker itu bisa dibahasakan dengan kina. Kemudian yang kelima, di situ ada fa'al, nahu jarrar. Jarrar ini Dari apa jarrah namanya? mungkin. Mungkin baca mungkin ya. Oh, bukan dari jarrah berarti Ustaz. Iya dari jarrah, menarik. Menarik ya. Menarik itu kalau model sekarang apa namanya? Mungkin traktor ya. Traktor atau yang semisal dengan itu bisa disebut Iya. dengan jarrar, Iya, betul Ustaz. Traktor. alat untuk menarik. Ini 5 wazan yang diakui oleh Majma' Lughawi yang penggunaannya itu baru. Penggunaannya baru.
Kemudian yang ketiga, wa min asma'il alati ma huwa jamidun ghairu mushtaq. Sebagian isim alat itu adalah jamid, bukan mushtaq. Kalau sebelumnya tadi mushtaq, diambil dari masdar, punya fiil gitu. Kalau ini ghairu mushtaq. Contohnya faksun. Faks artinya kapak. Kemudian ada sikin, pisau. Kemudian ada kalam, pulpen, pena. Kemudian ada qadum atau bisa juga ditasydid qadum. Itu alat untuk memahat. Alat untuk memahat. Nggak tahu apa bagaimana bentuknya kalau dalam penggunaan nyatanya. Qadum ini. Ini isim alat yang jamid, tidak mustaq. Yang terakhir yang keempat di sini, rabi'an warada ismul alati minal fi'lir ruba'iyyil mujarrad ala wazni fi'lan. Ada isim alat dari fi'il ruba'i mujarrad. Ruba'i mujarrad 4 huruf asli. Ala wazni fi'lan. Mungkin lebih tepatnya adalah fi'lal. Fi'lal bukan fi'lan. Contohnya di situ ada ghirbal, berarti dari gharbala. Kemudian ada tilfaz dari talfaza. Kemudian ada kistas. Tilfaz itu televisi, TV. Kemudian kistas itu bisa diartikan wadah begitu. Nah, kemudian yang ghirbal itu perlu dicari maknanya. Dari gharbala. Ghirbal. Apa Ustaz? Arti dari ghirbal. Ini belum saya tahu ini. Saya cek dulu. Ilmunya di Google ini. Tunggu sebentar. Ghirbal itu adatun dairiyah yugharbalu biha at-tahin wa ma ila dhalik tushbihu ad-duf. أي يشد محيطها جلد أو معدن به ثقوب صغيرة تنقي المادة المغربلة. Entah ini alat Apa zaman itu dulu atau kira-kira? gimana ya? Al-munkhul nama lainnya atau mishkhal? Al-munkhul Oh, atau penyaring. Saringan. Ada yang saringan ya. besar, ada yang kecil. Saringan. Ya, ya. Berarti ghirbal dari gharbala saringan. Kemudian tilfas dari TV. Ya, ini pembahasan tentang isim alat. Mungkin kita rangkumkan ini sebagai penutup ya Ustaz ya. Kita rangkumkan menjadi bagan. Dan mungkin sebagai faedah buat teman-teman ya, mungkin kenapa Ustaz kok di situ ada yang disepakati oleh majma' lughawi gitu ya. Dan apa itu majma' lughawi? Jadi setahu saya, koreksi kalau salah ya Ustaz Mukhlis ya. Al-Majma'ul Lughawi itu organisasi perkumpulan para ahli bahasa Arab. Ada 2 di dunia ini yang paling terkenal ya. Di Suriah sama di Mesir. Betul ya Ustaz ya? Di Suriah sama di Mesir. Nah, beberapa kali kesepakatan mereka itu ada perselisihan antara yang Suriah dan Mesir. Dalam kaidah penulisan, dalam hal-hal yang sifatnya mungkin kontemporer. Seperti contohnya alat-alat ini tadi, mesin cuci, headset, ini kan nggak ada ya di zaman dulu. Kalau misalnya mereka tidak menyerap, jadi maksudnya tidak menyerap gini, maksudnya kalau mereka itu orang-orang Arab menyerap semua kosakata modern dari Inggris atau dari Eropa, efeknya adalah bahasa Arab akan hilang. Dampaknya buruk. Sehingga nanti semuanya jadi full campuran bahasa Inggris ya Ustaz ya. Handphone bilang handphone, nggak bilang jawal gitu. Kan jawal berarti dari kata jala, ya julu gitu ya. Atau hatif itu berarti dari
kata Arab lain. Jadi mereka membuat kesepakatan untuk menamai nama-nama modern tersebut dengan tujuan menjaga agar bahasa Arab tidak terlalu banyak tercampur bahasa asing. Dan kita lihat juga ini di Indonesia, kementerian atau pihak pemerintah juga membahasakan ulang nama-nama yang kemudian mereka pinter. Di antaranya ATM yang paling tampak ya Ustaz ya. ATM itu kan ada bahasa Inggrisnya ya. Tapi kemudian diubah ke bahasa Indonesia, anjungan tunai mandiri apa gitu ya. Jadi diistilahkan dengan bahasa Indonesia tanpa menghilangkan ringkasan atau namanya singkatan-singkatan bahasa Inggrisnya tadi, atau ketika diubah ada misalnya jajat sekarang diubah jadi gawai gitu ya. Nama-nama yang tujuannya mencari dari asal-usul bahasa daerah di Indonesia di beberapa daerah, kemudian diambil, oh ketemu ada bahasa daerah kita yang berdekatan dengan itu. Supaya tujuannya agar bahasa Indonesia tidak tergerus dengan bahasa asing. Ini juga dilakukan di bahasa Arab. Dan seperti yang kita lihat, makanya di sini ada versi kudama orang zaman dulu, ada yang versi modern. Maksudnya modern di sini tujuannya untuk termasuk sakiyah tadi Ustaz ya. Sakiyah itu kincir air, memang dia kalau ditelusuri penemuannya itu memang dari orang-orang Islam terdahulu ya. Dan kalau di masa Rasul atau para sahabat dulu nggak secanggih kincir air di masa Andalus dan waktu-waktu tersebut. Makanya kincir air perkembangannya besar di masa pertengahan, abad pertengahan itu ya. Alias setelah ya sekitar mungkin abad 4, abad 5 bisa dicek ya. Maksudnya 4 Hijriah, 5 Hijriah sekitar itu berkembang penemuan kincir air. Makanya di sini juga termasuk istilah yang bisa dibilang agak modern. Ini setahu saya Ustaz, mohon koreksi Ustaz kalau salah Ustaz. Betul nggak Ustaz? Ya, betul. Takutnya saya salah gitu ya. Tapi ini sepanjang dari yang saya ketahui, mohon dikoreksi teman-teman kalau misalnya salah, karena saya juga belajar dan saya melihatnya memang seperti itu, karena ini saya juga baca-baca dan melihatnya memang wajar kalau tidak digaji. Cuman saya yang masih agak ragu di tilfaz itu Ustaz. Ya. Berarti talfazanya itu juga serapan berarti ya? Kata kerja talfazanya Nah, mungkin. Karena kan Dari- tilfaz Kira-kira apa ini itu, kan Bu? mirip dengan television ya. Iya. Tapi dia lebih bagus karena jadi beberapa orang Arab bilangnya bukan tilfaz tapi television. Sebagian gitu. Televisi. Jadi lebih aman. Baik, ini kita bahasakan ulang untuk yang ismul alah tadi dalam bagan dalam rangka agar ilmu yang kita dapatkan tertata, tersusun rapi di kepala kita. Berarti di sini kita bagi 4 ya Ustaz ya? Ya. Betul. Yang pertama yang udama, kemudian yang kedua yang majma' lughawi, yang ketiga yang jamid, kemudian yang keempat yang rubai mujarrad. Sini yang ketiga tadi jamid ya. Ketiga jamid. Jamid ini tidak diambil dari kata kerja, kemudian rubai mujarrad. Keempat rubai mujarrad. Baik. Yang kudama tadi ada Udama di 3 situ ya. ada 3, Depannya mif'al, mi. mif'al dan mif'alah. Depannya mi semua ya Ustaz ya? Ya. Depannya mi semua. Mif'al pendek, nggak pakai panjang di alifnya. Dan mif'alah, tinggal ditambahi tak marbutah. Jadi mirip itu tiga-tiganya ya teman-teman. Mif'al, mif'alah. Yang majma' lughawi yang cukup banyak ya. Ada. Ini disebutkan sebagian juga, cuman 5. Oh, sebagian ini ya. Berarti ada banyak sebenarnya ya. Ya, tadi di depan itu minha di antaranya. Iya, minha. Jadi teman-teman kalau nemu kata minha ketika mau menyebutkan sesuatu, kemudian pengarang menyebut kata minha, ini faedah juga bagi teman-teman yang ngaji kitab kuning ya. Minha itu maksudnya sebagian darinya, belum disebutkan semuanya oleh pengarang. Begitu. Jadi ya ini tinggal ditulis saja sendiri teman-teman kalau mau buat bagannya yang barusan tadi, fa'alah, fa'ilah, fa'ul, fi'al, fa'al. Kemudian yang jamid tadi ini tidak ada rumusnya Ustaz ya. Ya, tidak ada rumusnya. Jamid tidak ada rumusnya.
karena dia tidak dibentuk dari kata kerja, alias ini lewat banyak membaca dan mendengar. Kemudian yang keempat pakai wazan fi'lal kalau Fi'lal. antum ya. Fi'lalun. Fi'lal bukan akhiran nun. Kita jadikan fi'lal di sini. Karena dari fa'lala ya Ustaz ya. Bukan Dari fa'lana. Rubai mujarrad itu fa'lala teman-teman ya. Maka di sini wazannya bukan fi'lanun tetapi fi'lalun. Baik, ini mungkin rangkumannya buat teman-teman semua. Ismul alat, kata-kata bahasa Arab yang bermakna alat untuk membantu melakukan pekerjaan. Baik. Cuman kalau bahasa Arab sekarang banyak udah dibahasakan makinah semua Ustaz. Makinah itu apa gitu ya. Mesin ini, mesin itu. Kita cukupkan di sini dulu teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya walaupun waktunya sudah lewat ini. Kalau tidak ada, baik, saya pikir sudah cukup Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Mungkin kita akan lanjutkan di Jazakum khairan. besok hari. Nggak tahu masih kuat nggak teman-teman ya. Pokoknya siapkan kekuatan, ya, siap kopi, siap apa semuanya, energi, karena besok juga lanjut lagi pagi, sore, dan malam. Begitu kira-kira. Nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.